Jumpa lagi dari TV. Ya, kemarin waktu kita nge-review beberapa dashcam, ada yang minta review dashcam dengan kameranya yang bisa depan dan belakang. Ya, nah sekarang kami review nih dashcam dengan kamera depan belakang yang juga lengkap dengan banyak fitur. Ada ADAS di situ, kemudian kameranya 5 megapiksel, display screen 2 inci, resolusi video sampai dengan 2K, Super Night Vision ada HDR, ada GPS, bahkan semuanya bekerja dengan AI juga. Nah, mari kita langsung bahas saja. Ini adalah 70mm Dashcam A500S. Oke, dashcam atau kamera yang dipasang di dashboard mobil itu udah umum ya sekarang dipakai ya. Perangkat seperti ini akan bantu pemilik mobil. Misalnya kalau kalian pernah dengar ada yang kena pemerasan atau penipuan karena kedoknya kecelakaan gitu ya. Ada tuh kayak gitu ya. Nah, seperti bulan lama ini ada pengendara motor yang sengaja nabrakin diri ke mobil dengan niat untuk nyari untung gitu, tapi gagal karena aksi tersebut direkam oleh dashcam di mobil yang ditabrakin dia gitu ya. Nah, dashcam yang seperti ini nih yang penting banget dan banyak dipakai nih ya sekarang ya. Nah, sekarang dashcam yang kita review ini memiliki banyak fitur dan lebih dari sekedar merekam kejadian saja. Oke, yang ini dari 70My. Mungkin ada yang banyak yang belum kenal brand ini. Nah, 70My ini sudah ada sejak tahun 2016 dan merupakan salah satu bagian dari Mi Ecosystem. Ya, mereka masih terkait ke Xiaomi. Satu produk dari 70My itu adalah dashcam ya, termasuk yang kita bahas kali ini 70My A500S. Brand ini juga punya banyak varian dashcam yang selain yang ini ya, dan beberapa udah kita review juga. Nah, coba cek-cek video kami yang sebelumnya ya kalau mau tahu yang versi-versi yang lain. Nah, sekarang mari kita bahas apa yang dalam paket penjualan dashcam yang satu ini. Tentunya di sini ada unit dashcam 70My A500S untuk bagian depannya dan untuk kamera belakangnya juga ya. Lalu ada adapter cigarette lighter dengan 2 port USB. Ada 2 kabel USB Type-C dengan panjang 4,5 meter dan ada yang 6 meter. Yang 6 meter ini kayaknya buat yang ke belakang nih ya, buat kamera belakang. Lalu ada bracket untuk dashcam, ada manual book, ada 4 electrostatic sticker, dan ada wiring crowbar untuk mempermudah pemasangan kabel. Nah, untuk dashcam yang satu ini spesifikasi kameranya, untuk kamera depan itu 5 megapiksel, sensornya pakai Sony loh, Sony IMX335. Perekamannya itu sampai 1944p ya. Bukaannya f1.8 dan sudutnya bisa sampai 140 derajat. Untuk kamera belakang itu juga 5 megapiksel. Perekamannya 1080p, bukannya f2.0 ya, dan untuk sudutnya itu adalah 130 derajat. Pada dashcam ini kita lihat ada display screen 2 inci di sini ukurannya, lalu ada 2 port USB-C sebagai jalur daya dan data juga. Lalu ada 4 tombol navigasi dan 1 tombol power. Ada micro SD slot di sini yang support sampai dengan 64 GB dan baterainya ini 500 mAh. Ada lampu indikator di sini, lalu ada built-in G sensor. Ini fungsinya untuk mendeteksi guncangan di mobil. Jadi kalau misalnya tabrakan atau ada goyangan yang nggak wajar, yang kenceng gitu ya, dashcam bisa langsung merekam dan menyimpan videonya. Nah, kemudian untuk fitur-fitur lainnya, dia punya satu ada voice alert. Jadi dashcam ini sudah bisa memberikan peringatan pakai suara. Lalu tentunya tadi sudah dibahas ada ADAS-nya ya, Expanded Advanced Driver Assistance Systems. Dan dia juga menggunakan AI dan ini membuat dashcamnya bisa memberikan peringatan melalui suara jika dia merasa butuh memberikan peringatan ya. Kemudian dia punya 24-hour parking surveillance. Ini memungkinkan dashcam merekam kalau ada guncangan di mobil saat mobil dalam keadaan diparkir. Nah, kalau ada yang direkam nih ya, saat kita datang dan menghidupkan mobil, dashcamnya akan aktif lalu memberikan pesan suara yang memberitahu kalau ada rekaman kejadian saat mobil ditinggal tadi di parkiran. Tapi perlu diingat bahwa fitur ini hanya bisa digunakan kalau kita memakai hardwire kit untuk dashcam. Dan yang satu ini memang harus dibeli terpisah, bukan bagian dari paket penjualan standar. Tapi paling nggak bisa di-upgrade lah ya ke situ. Kemudian dia pakai built-in Wi-Fi untuk koneksi ke smartphone. Ya, kontrol dari aplikasi di smartphone ke dashcam itu harus pakai koneksi Wi-Fi yang satu ini. Ya, untuk GNSS-nya dia bisa pakai GPS dan dia bisa pakai GLONASS. Nah, ini memungkinkan pencatatan posisi dan kecepatan lebih akurat dan stabil karena bukan cuma satelit GPS saja yang dipakai, tapi dashcam ini juga bisa pakai satelitnya GLONASS. Jadi lebih banyak satelit yang bisa dibaca oleh dia. Fitur ini juga bahkan sudah mendukung route tracking. Kemudian dia punya time lapse recording. Ini memungkinkan perekaman durasi panjang itu bisa disajikan dalam video yang pendek aja.
Nah, pemasangan di mobil ini terbilang mudah ya. Pertama kita tentukan aja lokasi pemasangan dan bersihkan lokasi tersebut. Lalu tempelkan stiker elektrostatik yang tersedia di paket penjualan di lokasi yang kita tentukan tadi. Jangan lupa pastikan stikernya terpasangnya lurus ya. Kemudian pasang mounting bracket dashcam ke stiker tersebut. Jadi bukan di kaca kalian tapi ke stiker tersebut. Setelah mounting terpasang, kita hanya perlu menempatkan kamera ke mounting tersebut. Kemudian pasang kabel USB yang diberikan. Kabel bisa dirapikan dengan menyelipkan ke bagian-bagian mobil ya, diselip-selipin nih biar rapi nih ya. Setelah kabel selesai dirapikan, kita hanya perlu menyambungkan ke adaptor yang terpasang di cigarette lighter di mobil kita. Untuk kamera belakang itu kurang lebih sama dengan kamera depan. Pasang stiker elektrostatis yang tadi dan kamera dipasang di atas stiker tersebut. Selanjutnya sama, pasang kabel kamera belakang ke kamera depan, lalu rapikan kabelnya. Nah, dalam pengujian kali ini kami juga menerima hot wire kit untuk mengaktifkan 24-hour parking surveillance dan time-lapse recording. Pemasangannya sejujurnya tidak sederhana untuk pengguna umum. Kami cenderung akan menyarankan untuk memasang modul ini tuh ya di bengkel dengan teknisi yang memahami kelistrikan mobil. Oke, untuk menggunakan dashcam ini kita membutuhkan app dari 70my. Ini ada di Apple App Store dan ada di Google Play Store. Aman ya. Tentunya agar kita bisa mengakses dashcam lewat aplikasi, smartphone harus terhubung ke dashcamnya. Koneksi ke dashcam ini hanya bisa pakai Wi-Fi P2P alias Wi-Fi direct aja. Ini bisa dilakukan dengan mode hotspot yang tersedia. Nah, kita bisa melakukan beberapa hal untuk dashcam A500S ini dengan aplikasi yang tadi ya, seperti mengambil foto atau video, melihat hasil foto atau rekaman video. Kita bisa ngatur video recording compressionnya seberapa, kita bisa ngatur resolusi video, kita bisa mengatur video clip durationnya mau seberapa panjang, bisa ngatur HDR-nya mau on atau off, kita bisa update firmware juga tentunya. Nah, masih ada beberapa setting dan fungsi lain yang bisa diakses dari aplikasi ini untuk si dashcam A500S. Ini terbilang lengkap ya untuk sebuah dashcam. Nah, dalam pengujian kami coba cek berapa besar ukuran file video yang dibuat oleh si A500S ini. Untuk video yang durasinya 1 menit, ukuran videonya itu kurang lebih seperti ini nih ya. Bisa lihat ya, dengan berbagai resolusinya ukurannya seperti ini. Di tabel ini terlihat bahwa antara resolusi tertinggi dengan yang nomor 2 itu nggak terlalu jauh. Kalau pakai microSD besar, ya pilih yang paling tinggi aja. Yang agak berbeda ukurannya itu kalau kita pilih yang settingannya 1920x1440. Kalau mau irit dan pakai resolusi ini, tenang. Video yang dihasilkan itu tetap memberikan hasil yang oke nih, baik mau malam atau siang hari. Nah, settingan sound on off itu juga ternyata nggak jauh beda hasilnya. Jadi tergantung keperluan aja. Kalau kalian nggak ingin pembicaraan di dalam mobil terekam, ya pilih untuk dimatikan aja. Tapi kalau kalian mau merekam semuanya, ya direkam aja, dipasang aja terus di on kan. Nah, untuk kamera belakang itu resolusinya adalah 1920x1080 saja ya. Dan besarnya data untuk video 1 menit itu di kisaran 70 MB. Nah, hasil beberapa hari pengetesan dan pemakaian sehari-hari kita tuh menunjukkan bahwa microSD 16GB ternyata nggak cukup lah kalau 16GB ya. Karena kamera ini menyimpan data video dari kamera depan dan kamera belakang. Kalau dia cuma pakai satu kamera doang yang single 16GB sih cukup. Nah, jadi kita akan sangat menyarankan pakai micro SD yang 32GB atau ya udahlah pentokin aja sampai 64GB. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat hasil perekaman penggunaan kamera depan dan belakangnya. Kita mulai dari yang siang hari dulu. Kamera depan itu hasilnya untuk perekaman siang cukup baik dan jelas ya di sini ya. Video dihasilkan relatif mulus, kadang-kadang memang sedikit patah-patah walaupun secara umum terbilang nggak ganggu sih. Bahkan dalam keadaan hujan yang intensitasnya sedang pun masih oke nih. Lalu untuk kamera belakang itu cukup baik ya. Terlihat video yang dihasilkan tuh jernih dan jelas. Oh iya, sedikit catatan. Untuk yang kamera belakang ini pastikan kalau kalian masang itu tidak terhalang oleh garis anti kabut di mobil yang biasanya ada di kaca belakang. Kalau garisnya kelihatan kan jadinya kurang rapi aja, kurang jelas jadinya ya. Nah, sekarang kalau untuk HDR bagaimana? Kita coba kalau merekam kena sinar matahari. Dengan kamera depan hasil rekaman menghadap sinar matahari itu cukup jelas kelihatan, nggak terlalu kelihatan kayak silau-silau banget gitu. Ini menunjukkan bahwa HDR-nya bekerja cukup baik di dashcam ini. Kita bisa melihat pada hasil video ini harusnya cukup silau ya, tapi hasil videonya relatif oke di sini ya. Begitu juga dengan kamera belakang, masih oke nih untuk siang-siang ada silau-silau dikit masih nggak masalah ya, walaupun memang tidak sehebat kamera depannya. Nah, kalau untuk malam hari hasil rekaman kamera depan itu juga keren nih, keren. Tapi kalau kita langsung bertatapan dengan mobil lain yang ada lampunya kencang banget, memang masih ada flare. Tapi secara keseluruhan ini sih wajar dan ini masih bisa diandalkan kok. Untuk kamera belakang hasil yang direkam sebenarnya cukup baik, tapi karena dia di belakang ya, biasanya kan di belakang tuh ada mobil, jadi biasanya suka kena lampu. Ini sering agak mengganggu rasanya.
Ya, jadi menurut kami secara keseluruhan hasil perekamannya masih bisa diandalkan dan tentunya kebersihan kaca mobil nih harus dipastikan di sini. Jangan ada kotoran atau yang berjamur gitu ya. Terutama perhatikan banget kaca belakang karena biasanya kaca belakang ini kan nggak terlalu diperhatikan seperti kaca depan. Kalau dia kotor ya agak susah juga ya mau dapat hasil rekaman yang bagus. Oke, sekarang mari kita bahas fitur ADAS-nya, fitur smart-nya ini ya. Saat penggunaan pertama kali, kita bisa melakukan setup awal melalui smartphone. Ini hanya membutuhkan beberapa klik aja. Pastikan setup awal ini dilakukan di ruangan terbuka, sehingga hasilnya bisa lebih akurat. Bila settingan ADAS ini udah berhasil ya, dashcam akan memberikan pemberitahuan. Fitur ADAS pada A500S ini akan memberikan peringatan suara kalau, pertama, mobil di depan terlalu dekat. Attention to the vehicle ahead. Bagi kami fitur ini masih belum sepenuhnya sempurna sih sebenarnya ya. A500S tampaknya hanya dapat mendeteksi objek berukuran besar. Kalau ada motor itu nggak kedeteksi di situ ya. Jadi nggak ada peringatan kalau misalnya tiba-tiba ada motor yang motong di depan mobil kita. Lalu kita juga bisa mendapatkan peringatan pada saat kita pindah jalur. Lane departure. Nah, pindah jalur ini akan terdeteksi dengan baik kalau marka jalannya juga memang jelas. Kalau tidak, ya biasanya nggak bisa berfungsi. Ya apa yang dilihat juga gitu kalau markanya nggak ada. Dan mesti dicatat bahwa ada batas minimal kecepatan sebelum perpindahan jalur ini akan aktif dipantau. Kayaknya dia berfungsi di atas 20-40 km per jam. Peringatan suara juga akan muncul saat dalam kemacetan atau antrian. Kalau pada saat mobil di depan kita maju dan kita mungkin bengong sebentar gitu ya. Nah, dia akan mengingatkan kita. Vehicle ahead motion detected. Ini cocok untuk kalian yang kalau kena macet mungkin ngecek-ngecek HP ya. Ya nggak enak juga kan kalau lagi ngecek HP tiba-tiba mobil depannya udah jalan agak kejauhan gitu ya, ntar diklaksonin dari belakang. Nah ini sebelum diklakson dari belakang sudah diingetin dulu sama si kamera ini. Oke, sekarang kita bicara soal GPS-nya. Indikator GPS atau yang lebih tepat disebut sebagai GNSS ini akan tampil pada rekaman di pojok bawah kanan berupa koordinat lokasi. Kita bisa menyalakan atau mematikan tampilan koordinat itu melalui aplikasi dari smartphone. Akurasi yang ditampilkan tuh bisa dikatakan cukup baik dan cukup akurat untuk pemakaian di luar ruangan. GNSS ini tentu akan hilang ya kalau kita masuk dalam basement, itu wajar sekali karena ya dia tidak bisa lihat satelit apa-apa di situ ya. Tapi saat pengujian kami melihat bahwa fungsi ini tidak terganggu saat kita melewati underpass pendek atau area di bawah flyover yang cukup panjang. Jadi cukup oke nih ya. Nah, selain tampilan koordinat, si A500S ini juga akan memberikan info kecepatan, tanggal, dan jam. Jadi lengkap di situ. Nah, untuk harganya, si 70 My A500S, si dashcam dual kamera ini bisa didapatkan dengan harga yang relatif terjangkau ya, terutama karena udah dilengkapi dengan banyak fitur. Untuk harganya yang tepat, cek di kolom deskripsi. Link pembelian ke online store juga ada lengkap itu, cek di deskripsi ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, fitur ADAS-nya walaupun sudah bekerja tapi belum bisa dibilang yang luar biasa hebat banget. Kadang dia memberikan peringatan berlebihan atau kadang tidak sama sekali memberikan peringatan. Semoga di update firmware berikutnya akan semakin baik ya. Kemudian akses rekaman video di kamera itu rasanya agak lambat kalau kita pakai Wi-Fi P2P. Kalau kalian punya banyak waktu, yang paling cepat adalah nyambungin si dashcam ini ke komputer via USB. Itu lebih kencang jelas. Kemudian kita masih harus beli microSD secara terpisah dan cukup besar ukurannya. Walaupun zaman sekarang microSD ya nggak mahal-mahal amat sih. Poin menariknya, harganya ini relatif terjangkau untuk dashcam dengan kamera depan belakang yang punya banyak fitur ekstra. Hasil rekamannya ini cukup baik ya, baik di siang maupun malam hari. Dia udah punya sistem GNSS yang bisa mendeteksi satelit GPS dan GLONASS, jadi bisa lebih akurat. Lalu kelengkapan yang diberikan itu cukup oke nih, cukup lengkap ya, dengan beberapa tambahan cadangan bahkan. Dia juga punya fitur 24-hour parking surveillance dengan upgrade kalau kita pakai Hotwire Kit-nya. Dan dengan Hotwire Kit ini otomatis kita juga bisa dapat time-lapse recording. Lalu layarnya cukup besar ya, 2 inci, untuk setting-setting nyaman lah di sini. Lalu kemudian aplikasi pada smartphone ini cukup baik untuk melakukan setting, lihat rekaman, ngambil gambar pada dashcam, lengkap lah aplikasinya. Ya, tren untuk mobil baru di tahun 2021 ke 2022 itu adalah menyediakan banyak sensor untuk fitur ADAS atau fitur smart, fitur pintar dari sebuah mobil gitu ya. Tapi tentunya nggak semua mobil akan mendapatkan fitur ini, tergantung harganya juga. Nah, 70 My ini hadir dengan solusi dashcam plus ADAS yang membuat mobil tua pun bisa menikmati teknologi yang canggih dan baru ini. Kami tahu
ADAS di sini baru sampai peringatan aja, belum sampai bisa belokin setir atau ngerem gitu, belum bisa. Tapi paling nggak udah lumayan lah ya, ada yang bantu-bantu ngingetin kita. Nah, kemudian karena dia sudah punya 2 kamera, tentunya keamanannya udah mantep. Nah, kalau butuh keamanan ekstra, itu tadi ya bisa pasang Hotwire Kit untuk aktifin 24 hour parking surveillance. Oke, terlepas dari kemampuan ekstra-ekstranya tadi, yang menurut kami paling penting adalah kualitas dari hasil perekamannya yang memang di sini tergolong sangat baik. Iya, karena kualitas perekaman kan jadi faktor yang paling utama untuk kamera dashcam seperti ini. Dan mesti diingat ya, bahkan banyak mobil yang sudah punya ADAS pun itu tidak punya kemampuan untuk merekam peristiwa pada saat kita sedang nyetir atau sedang ditinggal di parkiran. Jadi tentunya sebuah dashcam, terutama yang punya kamera depan belakang ini, akan bisa meningkatkan atau mengupgrade tingkat keamanan dari mobil kita. Saya Didi Irfan, Jaga Ribut TV.